Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam merinding. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Dalam cerita video kali ini, kontributor cerita adalah sebagai saya. Di video kali ini akan bercerita tentang beberapa cerita horor yang terjadi di hotel. Yang pertama, pengalaman menginap di kamar hotel berhantu bekas orang bunuh diri. Video horor kali ini menceritakan pengalaman saya sendiri waktu saya menginap di kamar hotel berhantu di daerah Solo, Jawa Tengah. Untuk menjaga privasi, saya tidak akan menyebutkan nama hotelnya. Just info saja, pekerjaan saya adalah inspektor atau quality control barang-barang mebel untuk pasar ekspor. Sebelumnya, saya dinas di daerah Cirebon, Jawa Barat. Namun di bulan September saya dipindah tugas untuk mengecek barang mebel di daerah Yogyakarta dan Solo. Waktu itu, sekitar bulan September 2019, saya mendapatkan tugas mengecek barang mebel di sebuah pabrik mebel di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadwal saya hanya 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Singkat kata, hari Kamis sore saya selesai mengecek mebel dan hendak mencari penginapan di daerah Solo. Saya diantar oleh seorang teman, sebut saja namanya Fuji. Fuji adalah orang situ asli alias orang yang tinggal di daerah Solo. Kebetulan saya lebih suka hotel yang modelnya kayak homestay yang tidak bertingkat. Alasannya karena hotel begituan saya bebas merokok di dalam kamar, dan saat membuka pintu kamar saya akan langsung menghirup udara segar. Dan yang paling penting, kalau terjadi kebakaran larinya lebih mudah dan cepat. Bandingkan kalau nginap di hotel yang bertingkat, selain dilarang merokok, kalau terjadi kebakaran larinya susah. Hehehe. Oke, lanjut ke cerita horornya. Sepulang kerja, kami makan dulu dan sehabis maghrib barulah kami mencari hotel. Saya bilang ke Fuji untuk mencari hotel seperti yang saya gambarkan. Akhirnya Fuji menemukan hotel seperti yang saya inginkan. Bentuk bangunannya seperti sudah agak lama, mungkin bangunan tahun 80-an. Sebut saja namanya Hotel Pitra. Waktu itu saya belum tahu kalau salah satu kamar hotel berhantu, karena badan merasa capek. Setelah check-in, saya langsung masuk ke dalam kamar. Kamar tempat saya termasuk yang paling besar. Saya lepas sepatu dan langsung rebahan di kasur. Mata saya terasa sangat ngantuk sekali. Di saat hendak mau masuk ke alam tidur, samar-samar saya mendengar suara perempuan menangis. Saya berusaha menahan kelopak mata agar tidak meram. Samar-samar di atas terlihat sepasang telapak kaki dan pelan-pelan meneteskan cairan. Saya langsung bangun dan memeriksa kondisi di atas saya. Ternyata tidak ada apa-apa. Lalu saya bangun dan menuju kamar mandi. Selesai mandi, saya membuka laptop dan membuat laporan kerjaan di atas kasur. Saat saya sedang mengetik laptop, saya merasa ada orang yang duduk di belakang saya. Namun saat saya tengok tidak ada siapa-siapa. Karena merasa ada yang mengawasi, saya menutup laptop dan segera matikan lampu untuk tidur. Lampu yang saya nyalakan hanya lampu kamar mandi. Saya masuk ke dalam selimut dan berusaha untuk tidur. Namun, badan saya terasa dingin sekali. Saya pikir mungkin karena AC ruangan terlalu dingin. Kemudian saya bangun dan mengecilkan AC. Saya kembali ke dalam selimut. Aneh, hawanya masih terasa dingin. Kali ini lebih dingin
dan leher saya bagian belakang seperti ada yang meniup. Saya berusaha memejamkan mata dan tetap berpikir positif bahwa hawa dingin ini karena AC. Saya naikkan selimut sambil meringkuk agar hawa dingin segera pergi. Sekitar setengah jam saya masih belum bisa tidur. Lalu terdengar suara isak tangis perempuan. Aduh, jangan-jangan ada kuntil anak di kamar ini, gumam saya dalam hati. Kemudian pelan-pelan saya buka mata dan melihat ke sekeliling ruangan, dan terlihatlah muncul perempuan bergaun putih berdiri di pintu kamar mandi. Saya ingin teriak, tapi mulut terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Pemandangan itu hanya terlihat sekitar beberapa detik saja, dan kemudian perempuan bergaun putih itu menghilang. Saya segera bangun dan menyalakan lampu. Saya berucap sendiri, Kisana aja ganggu nyong panunut turu tok. Kisana jangan ganggu saya cuma mau numpang tidur. Kemudian saya lanjutkan tidur dan tak lupa membaca doa dulu. Alhamdulillah, si perempuan bergaun putih itu tidak muncul lagi. Keesokan harinya, Fuji baru cerita kalau di kamar hotel itu pernah ada orang bunuh diri. Yang kedua, pengalaman teman diganggu hantu wanita bermuka rata penunggu kamar hotel. Cerita horor kali ini adalah cerita pengalaman teman saya yang pernah diganggu hantu wanita bermuka rata. Ceritanya begini. Sekitar tahun 2010, saya sedang ada acara meeting kantor di Jakarta. Karena waktu meeting 2 hari, jadi saya menginap di sebuah hotel di Jakarta namanya Hotel Mega Cikini. Sekitar jam 7 malam, saya sedang check-in, tak sengaja saya bertemu dengan teman SMA di lobi hotel tersebut. Namanya lama gak ketemu, kami pun akhirnya ngobrol-ngobrol di lobi hotel. Teman SMA saya ini bernama Agung, sama-sama alumni SMA Negeri 1 Selawi, Tegal, dan sekelas pula. Ternyata Agung ini bekerja di hotel tersebut sebagai manajer. Keren, manajer hotel. Oh iya, sembari ngobrol saya ditraktir makan dan minum. Seperti biasa, di sela-sela obrolan saya bertanya kepada Agung, apakah punya cerita horor? Dan Agung menjawab, ada. Ceritanya malah di hotel ini. Lucu dicinta ulang tiba. Agung mulai bercerita dan saya menyimaknya. Saat itu Agung baru sekitar sebulan bekerja di hotel tersebut sebagai manajer. Biasanya Agung bekerja wajar-wajar saja, tidak pernah menemui atau mengalami hal-hal aneh. Selama bekerja di hotel tersebut, Agung sering mendengar desas-desus tentang cerita seram di salah satu kamar hotel. Namun Agung tak pernah menanggapinya dengan serius. Nah, suatu saat Agung dapat tugas sebagai manajer on duty, atau gampangannya kebagian piket malam hari. Sekitar jam 12 malam, Agung hendak memeriksa kelengkapan kamar-kamar yang kosong. Agung ditemani satu orang security atau satpam. Namun, saat sampai di lantai 4, si satpam ini mendadak izin kepada Agung kalau dia mau ke toilet. Agung mempersilahkan si satpam pergi ke toilet, sementara Agung lanjut memeriksa kamar. Saat hendak masuk ke kamar 401, Agung mendengar suara perempuan menangis. Agung penasaran dan masuk ke dalam kamar 401 tersebut. Ternyata tidak ada satu orang pun di dalam kamar tersebut. Kembali suara tangisan perempuan yang mirip suara rintihan kesakitan. Bulu kuduk Agung mulai berdiri.
Agung segera bergegas keluar kamar. Agung berdiri di depan kamar sembari menunggu si satpam untuk menemani. Ternyata si satpam tak kunjung datang. Sial, gerutu Agung. Lihat jam di tangan, waktu menunjukkan jam 1 malam. Agung berjalan menyusuri lorong antar kamar hotel. Di ujung terlintas selebat wanita berbaju putih lusuh melintas. Agung berusaha untuk tidak menghiraukan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Agung mulai mengeluarkan kartu kunci untuk membuka kamar. Pelan-pelan Agung membuka pintu kamar. Oh iya, nomor kamarnya adalah 402. Saat pintu sudah terbuka, tepat di depan muka Agung dengan jarak setengah meter, berdiri sesosok perempuan dengan baju putih lusuh agak krem dan rambutnya acak-acakan. Mukanya hantu. Muka hantu tersebut bertatapan langsung dengan muka Agung. Mukanya rata, gak ada mata, gak ada mulut, dan gak ada hidungnya, serta berwarna putih. Agung merasa kaget dan ketakutan yang amat sangat, hingga membuat detak jantung berhenti sesaat. Beberapa detik lamanya Agung terpaku, tidak bisa menggerakkan badannya. Setelah makhluk tersebut menghilang, barulah Agung bisa menggerakkan badannya dan segera menutup kembali pintu kamar. Ingin rasanya Agung segera turun ke lantai bawah, namun ada pekerjaan yang mengharuskan dia kembali masuk ke kamar tersebut. Dengan sangat terpaksa, Agung harus masuk kembali ke dalam kamar hotel. Kali ini, Agung pelan-pelan membuka pintu kamar dengan harapan makhluk tersebut sudah tidak ada. Pintu sudah terbuka penuh. Makhluk seram yang tadi sudah tidak ada. Agung mengganjal pintu kamar agar tetap terbuka. Jaga-jaga kalau ada makhluk tadi nongol, dia bisa langsung lari. Pelan-pelan Agung masuk ke dalam kamar. Di sisi kanan ada kamar mandi. Di sisi kiri ada lemari. Kasur belum kelihatan. Baru 3 langkah, ternyata hantu perempuan bermuka rata kembali muncul sedang duduk di kasur. Gak pakai lama, Agung langsung lari keluar kamar dan segera bergegas menuju lift turun ke lobi. Sampai di lobi, ternyata sepi, dan ternyata si satpam lagi duduk di sofa lobi. Agung bertanya dengan sedikit marah kepada si satpam, "Pak, tadi kemana saja? Kok nggak nyusul saya?" tanya Agung. Si satpam menjawab dengan terbata-bata, "Maaf Pak Agung, saya nggak berani kalau suruh nemenin masuk ke kamar 402 karena serem, ada hantunya." Semenjak itu, Agung tidak pernah lagi mau memeriksa kamar 402. Cerita selanjutnya yang ketiga, pengalaman horor terjebak di tangga darurat hotel gara-gara panggilan misterius. Pengalaman ini masih fresh, terjadi 1 minggu yang lalu saat saya sehabis berkunjung ke pabrik perakitan sepeda motor Honda di Karawang. Ya, terjebak di tangga darurat hotel gara-gara panggilan misterius. Entah mengapa, setiap saya datang ke sebuah tempat yang baru, hampir selalu disambut lelembut penunggu tempat tersebut. Untungnya di pabrik tersebut saya tidak sampai menginap. Selesai acara kunjungan, saya dan teman-teman
diajak makan malam di sebuah restoran di Ancol. Saya sempat menyumbang satu lagu nyanyi di atas panggung yang diiringi oleh organ tunggal. Selesai menyanyi, saya bertanya pada rekan-rekan yang menonton di barisan depan, adakah yang merekam saya saat menyanyi? Ternyata mereka menjawab tidak. Agak sepi sedikit, kecewa karena saat itu ponsel saya baterainya habis. Jadi tidak bisa minta tolong pada rekan untuk merekam aksi saat di atas panggung. Selesai acara, kami bersama-sama menuju hotel untuk istirahat. Hotelnya namanya Swiss Bell Inn Hotel di daerah Kemayoran, Jakarta. Sampai di hotel, rekan-rekan masih duduk-duduk di lobi menunggu proses check-in. Karena penasaran, saya mencoba bertanya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang merekam saya saat menyanyi tadi? Alhamdulillah, ternyata ada. Beliau bernama Ardianto Yugo. Saya bilang ke Yugo, nanti saya mau mengcopy videonya, dan Yugo pun tidak keberatan. Sekedar info, di hotel ini setiap tamu dipinjami semacam kartu yang berguna untuk verifikasi saat naik lift dan sebagai kunci pembuka pintu kamar. Saya menginap di lantai 5, sedangkan Yugo menginap di lantai 8. Setelah masuk kamar, ganti sarung dan rebahan sebentar, saya kontak Yugo via WA kalau saya mau datang ke kamarnya untuk mengcopy video. Ternyata Yugo belum tidur dan mempersilahkan saya untuk naik ke lantai 8. Saya keluar kamar dengan kaos oblong plus sarungan, membawa ponsel, kartu tamu, dan card reader. Saya masuk ke lift, menggesek kartu, dan pencet tombol nomor 8. Pintu searah penyebab terjebak di tangga darurat hotel. Lift tetap diam, tidak bergerak. Saya berpikir ada yang error. Dicoba sampai 3 kali, namun lift tetap diam, tidak bergerak. Karena penasaran, saya kembali mencoba pada lift nomor 2. Hasilnya tetap saja lift tidak mau bergerak. Saya kembali ke kamar hotel yang kebetulan di dalam ada 2 orang rekan dari Bali, yaitu Johan dan Manik. Ternyata menurut mereka, kalau saya tinggal di lantai 5, kartunya nggak bisa digunakan untuk naik lift ke lantai lain selain lobby. Lalu saya kembali kirim pesan via WA kepada Yugo agar ketemu di depan lift lantai 5. Saya pun bergegas kembali menuju lift dan menunggu Yugo. Nah, di sini cerita horor dimulai. Saat saya sendirian menunggu Yugo di depan lift lantai 5, kira-kira jam 12 malam, samar-samar terdengar suara orang dari lorong lain. Suaranya agak-agak mirip suara burung hantu. Saya penasaran dan melangkah pelan-pelan mencari arah suara tersebut. Semakin jauh saya melangkah, suara itu semakin terdengar dengan keras. Suara perempuan menangis, bro. Saya terus melangkah dan mencari sumber suara tersebut. Akhirnya ketemu asal suara tersebut di belakang sebuah pintu. Namun bukan pintu kamar, melainkan pintu tangga darurat. Di atasnya ada tulisan tangga darurat. Saya pelan-pelan buka pintu tersebut. Gagang pintunya panjang melintang. Tidak ada siapapun di dalam. Dan di dalam hanya ruangan kecil sekitar 1,5 kali 1,5 meter.
dan ada pintu yang sama. Saya masuk dan mendorong pintu kedua. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Cuman ada tangga buat naik dan turun. Saya bermaksud kembali menuju depan lift. Ternyata pintunya nggak bisa dibuka. Pintunya hanya satu arah, alias hanya bisa dibuka dari luar. Saya naik ke tangga menuju lantai 8, tepat di depan pintu darurat lantai 8. Saya menelepon Yugo dan memberitahu saya terjebak di tangga darurat hotel yang pintunya satu arah. Yugo pun bergegas mencari saya. Namun Yugo tidak bisa menemukan saya. Saya coba ketok-ketok pintu agar Yugo bisa mendengar suara ketokan pintu. Ternyata ada suara ketokan lain dari balik pintu. Bayangin, sendirian tengah malam terjebak di tangga darurat hotel. Saya bergegas turun ke lantai 7 dengan harapan pintu darurat di lantai 7 bisa dibuka. Ternyata saat saya dorong, pintunya juga satu arah dan ada suara ketokan lain di balik pintu. Keringat dingin mulai bercucuran dan ada yang nyolek punggung saya. Saya tengok-tengok, tiada seorang pun di situ. Saya turun lagi ke lantai 6. Hal yang sama terjadi lagi. Malah lebih parah. Saat saya mencoba mendorong pintu di lantai 6, telinga saya ada yang niup. Fuh. Lalu saya terdengar suara seperti benda jatuh. Brak. Tepat di belakang saya. Spontan saya melompat sendiri. Saya lihat di belakang saya tidak ada apapun. Ternyata adanya di samping saya. Pocong. Mukanya tertutup kapuk kapas semua. Rasa nggak karuan. Pengen lari kok nggak bisa. Untuk beberapa saat badan saya terpaku. Saya merem dan membaca ayat kursi. Selesai membaca, pocongnya lenyap. Saya bergegas menuruni anak tangga hingga ke lantai 1. Saat membuka pintu lantai 1, alhamdulillah sampai di depan lobi hotel. Di situ ada security yang melihat saya dan terheran mengapa saya keluar dari situ. Saya menjelaskan kalau masuk ke tangga darurat dan tidak tahu pintunya satu arah. Masuk ke lobi hotel masih sarungan. Yugo sudah menunggu di situ. Yugo bercerita sudah mencari-cari saya tapi tidak ketemu. Ternyata Yugo mencari saya di tangga darurat yang lain. Pantesan tidak ketemu. Setelah mendapatkan memory card, saya langsung masuk lift dan kembali ke lantai 5 dan bergegas masuk kamar. Selanjutnya, pengalaman yang keempat, yaitu pengalaman tidur di hotel, kaki ditarik-tarik jin. Video horor kali ini menceritakan pengalaman saya sendiri yang masih sangat fresh dan terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 14 Juli yang lalu. Ya, pengalaman tidur di hotel kaki ditarik jin. Si jin ini tidak hanya menarik-narik kakinya, melainkan juga menduduki dada saya serta mendorong jatuh ke bawah kasur. Ceritanya begini. Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, saya datang ke Semarang karena ada undangan dari Astra Honda Motor Center Semarang untuk meliput acara balapan MXGP di sirkuit Mijen Semarang. Dari pagi hingga sore saya beserta rombongan Jawa Tengah dan Astra mengikuti kegiatan Broventure Touring. Singkat kata, pada sore hari kami check-in di hotel.
hotelnya di Jalan Pemuda, Semarang. Saat menunggu registrasi, saya melihat-lihat di teras lobi hotel, dan ternyata lokasi hotel dekat sekali dengan Lawang Sewu. Ini hotel lokasinya dekat benar dengan bangunan tua, sarang lembut. Begitu yang ada dalam pikiran saya. Saya dan seorang teman mendapatkan kamar di lantai 3 dengan nomor 303, dan ternyata di samping kamar saya nomornya langsung loncat 305, alias tidak ada kamar nomor 304. Seperti ada yang aneh, kenapa tidak ada kamar nomor 304. Setelah masuk kamar dan mandi, kami keluar untuk makan malam di Kota Lama Semarang. Waduh, yang dikunjungi bangunan-bangunan tua. Jam 11 malam kami pulang kembali ke hotel. Biasanya saya selalu mengucap salam saat masuk ke tempat asing yang baru saya kunjungi. Namun tak mengapa, malam itu saya nggak mengucap salam, ditambah langsung rebahan di kasur. Saya sekamar dengan rekan dari Kudus yang bernama Gupron. Saya tidur di samping jendela kaca. Gupron masih asik nonton TV, sementara saya sudah bersiap tidur karena capek dan ngantuk sekali. Saya lupa tidak membaca doa sebelum tidur. Saat mata mulai terpejam, samar-samar ada bayangan hitam yang melangkahi wajah saya. Namun karena rasa kantuk yang teramat sangat, saya tetap tertidur. Entah sudah berapa lama saya tertidur. Kaki saya di bagian betis seperti ada yang melorot, maksudnya seperti ada yang menarik kaki, namun ada yang menahan paha. Jadi seperti kakinya dilepas dari paha. Waduh, terasa sakit sekali. Saya berusaha berontak, namun saya hanya bisa menggerakkan sedikit kaki saya. Tulang tempurung dan persendian serasa mau copot. Antara sadar dan tidak, saya berusaha berteriak agar Gupron yang tidur di samping saya segera membantu. Namun sekilas mata saya hanya bisa melihat Gupron yang tidur pulas. Belum hilang rasa sakit pada kaki, tiba-tiba dada saya terasa sesak seperti ada benda berat yang menindihnya. Refleks saya berucap, "Ya Allah." Dalam sekejap saya seperti ditendang ke samping dan saya terjatuh di bawah kasur. Saya merasa terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Blek, akhirnya saya tersadar. Saya berusaha bangun dan memeriksa sekitar kamar. Tidak ada siapa-siapa selain Gupron yang tertidur pulas. Saya tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Segera masuk kamar mandi untuk buang air dan berwudu. Selanjutnya, saya kembali ke kasur dengan membalikkan bantal serta membaca doa sebelum tidur. Alhamdulillah, saya tertidur sampai pagi dan tidak diganggu jin. Pengalaman kelima. Pengalaman diduduki gerombolan jin penunggu hotel di Pangandaran. Video horor kali ini juga masih sangat fresh. Pengalaman horor diduduki gerombolan jin penunggu hotel ini terjadi saat saya menghadiri acara Honda Bikers Day yang ke-10 di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Tepatnya hari Jumat tanggal 16 November kemarin. Entahlah mengapa hampir setiap saya menginap di hotel di daerah yang asing sering digangguin atau sekedar disapa oleh lelembut setempat. Ceritanya begini. Perjalanan dari Batang hingga ke Pangandaran harus estafet beberapa kali. Batang, Pekalongan, Purwokerto, Kebumen, Banjar, Pangandaran.
Saya berangkat dari Batam Kamis malam. Singkat kata, jam 1:30 malam saya sampai di stasiun Kebumen dan hendak nyambung naik kereta yang menuju ke Banjar. Nah, di stasiun Kebumen ini hanya saya seorang diri yang akan naik kereta menuju ke Banjar. Untuk mengusir sepi, saya nyalakan sebatang rokok dan duduk di ruang merokok yang bentuknya seperti kios kecil. Terdapat 2 bangku besi panjang. Saya merasa di stasiun ini banyak lelembut yang seliweran karena hawanya beda. Merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Saya segera pindah di ruang utama stasiun yang suasananya lebih terang dan ada teman ngobrol Pak Satpam yang berdinas di stasiun tersebut. Akhirnya kereta yang ditunggu datang sekitar jam 2 pagi. Saat saya hendak mau menaiki tangga gerbong, saya merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tas ransel saya. Gerusak, gerusak. Saya terus menaiki gerbong dan mencari tempat duduk sesuai yang tertera di tiket kereta. Di dalam kereta kembali saya merasakan sesuatu yang aneh. Di jaket, kursi, dan dinding kereta terdapat banyak serangga semacam kecoa tapi kecil. Ada yang menyebutnya kepik. Saya berusaha mengusir kepik-kepik tersebut. Kereta eksekutif kok banyak serangganya, gerutu saya dalam hati. Perjalanan dari Kebumen hingga Banjar memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jam 4:30 pagi saya sampai di Banjar. Saat hendak turun dari kereta, tas terasa berat banget, padahal biasa tidak seberat ini. Di Banjar benar-benar daerah antah berantah. Di sana belum ada ojol. Mau gak mau harus naik opang stasiun Banjar. Saya naik opang menuju terminal bis Banjar dan selanjutnya jam 6 pagi saya naik bis 3/4 berbaur dengan bakul-bakul pasar dan penumpang lokal. Tahu sendiri, tempat duduk di dalam bis 3/4 jaraknya sangat sempit hingga membuat lutut saya harus mepet ke kursi depan. Sekitar jam 9 pagi, saya sampai di terminal Pangandaran dan lanjut naik ojek pangkalan lagi menuju hotel yang sudah di-booking. Lokasi hotel dekat sekali dengan bibir pantai. Setelah reservasi, saya masuk ke dalam kamar hotel. Bentuknya semacam pavilion. Ada ruang tamu, dapur, dan 2 kamar. Ruangan tersebut memang digunakan untuk menginap saya dan rekan dari Jawa Tengah motorblog. Saking capeknya, setelah ganti celana pendek, saya langsung rebahan di kasur. Nah, di sini para lelembut dan setan jin penunggu hotel mulai mengganggu. Pertama-tama, saya merasakan kaki kiri saya kaku, tidak bisa digerakkan. Saya berusaha membuka mata mencari tahu ada apa dengan kaki saya. Samar-samar, terlihat bayangan hitam seperti duduk di kaki kiri saya. Saya berusaha menggerakkan tangan untuk mengusir makhluk hitam yang duduk di kaki kiri saya. Namun ternyata ada bayangan hitam lain yang menduduki kedua tangan saya. Saya berusaha teriak, namun mulut terasa ada yang membekap. Lalu dari atas ternit, ada seperti benda jatuh yang menindih dada saya. Spontan saya mengucap, "Ya Allah." Terasa sesak sekali dada saya. Tiba-tiba gerombolan jin tersebut lenyap. Saya sadar sejenak dan berusaha bangun dari kasur. Namun kembali makhluk hitam dari atas ternit menjatuhi saya. 1 di kaki kiri, 2 di tangan kanan dan kiri, dan 2 lagi menduduki dada dan mulut saya. Saya berusaha berontak dan membaca-baca Al-Quran semampunya. Alhamdulillah, gerombolan jin penunggu hotel itu lenyap begitu saja.
Saya segera bangun dari kasur dan lihat jam di HP. Ternyata sudah jam 1 siang, alias saya kelewatan enggak Jumatan. Benar-benar pengalaman yang menegangkan. Gerombolan jin dari stasiun mengikuti sampai ke hotel. Pengalaman atau cerita horor yang terakhir yaitu pengalaman teman ditendang lelembut prajurit kerajaan di bangunan hotel Cirebon. Cerita horor kali ini menceritakan pengalaman teman saya yang bekerja di sebuah perusahaan trading mebel rotan di Cirebon. Beliau bernama Bro Wawan yang memiliki pengalaman lelembut prajurit kerajaan. Sudah menjadi kebiasaan setiap ketemu orang baru, biasanya saya ngajak ngobrol ngalor ngidul. Ujung-ujungnya saya bertanya, punya pengalaman horor enggak? Ternyata Bro Wawan memiliki pengalaman horor yang cukup seram. Ceritanya begini, sekitar 5 tahun yang lalu, Bro Wawan bekerja sebagai security atau satpam yang menjaga proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Cirebon kota. Tanah yang dipakai untuk bangunan hotel ini dulunya tanah milik TNI. Satpam di proyek pembangunan hotel tersebut berjumlah 4 orang. 2 orang jaga di waktu siang dan 2 orang lagi jaga di waktu malam. Setiap seminggu sekali, 2 grup satpam tersebut bergantian waktu jaganya. Dari awal pembangunan gedung, di saat jaga malam hari, Wawan tidak pernah ditemui penampakan-penampakan lelembut. Waktu terus berjalan, pembangunan gedung sudah mencapai lantai 8 dan progres pembangunan gedung sudah mencapai sekitar 80%. Nah, di suatu malam, tepatnya Kamis malam Jumat, Wawan kebagian jatah jaga malam bersama rekannya. Saat hari masih petang, Wawan mendapat giliran berjaga di lantai bawah, sementara rekannya berkeliling dari lantai 2 hingga lantai 8. Jam setengah 12 malam, Wawan istirahat bersama rekannya. Ngopi-ngopi dulu biar mata tidak ngantuk. Jam 12 malam, giliran Wawan yang berjaga di lantai 2 hingga lantai 8, sementara rekannya di lantai bawah. Wawan mulai berjalan di lantai 2 memeriksa situasi. Setelah aman, Wawan naik ke lantai 3 dan seterusnya sampai di lantai 8. Jam 1 malam, Wawan sampai di lantai 8. Setelah memastikan situasi aman, Wawan duduk sembari menikmati sebatang rokok. Setelah rokok habis, Wawan rebahan di lantai yang beralaskan kardus bekas. Tak terasa, mata Wawan terasa berat dan mengantuk. Wawan pun ketiduran di atas kardus bekas. Baru beberapa menit memejamkan mata, lengan Wawan terasa ada yang menepuk-nepuk. Refleks tangan Wawan menepis tepukan di lengannya. Wawan hanya membuka sedikit matanya dan berpikir mungkin temannya iseng menepuk lengannya. Kembali Wawan memejamkan mata. Baru beberapa saat merem, kembali lengannya ada yang menepuk-nepuk lagi. Kali ini tepukannya lebih keras. Wawan membuka matanya dan memandang ke sekeliling bangunan. Tak ada siapapun. Wush, terasa ada angin yang berhembus cukup kencang. Tengkuk Wawan serasa ada yang meniup dan membuat bulu kuduk merinding. Wawan meringkuk sembari tangannya menutup telinga. Bayangkan, jam 2 malam sendirian di bangunan hotel di lantai 8. Mau minta tolong sama siapa? Baru sebentar meringkuk, punggung Wawan terasa ada yang menendang. Puk, diikuti suara berat seorang pria. Suaranya kayak suara vokalisnya Sepultura. Minggir. Wawan semakin ketakutan dan keringat dingin bercucuran. Wawan bergeser sedikit dan tengkurap, namun kembali punggungnya terasa ada yang menginjak. Dan suara itu kembali terdengar, minggir.
Tiba-tiba tubuh Wawan terasa ada yang menendang hingga membuat Wawan tergeser sekitar setengah meter. Wawan sempat sedikit membuka matanya dan buset, ternyata ada serombongan lelembut mirip prajurit kerajaan zaman dulu yang berbaris melewati tempat Wawan berbahan. Wawan kembali menutup matanya rapat-rapat dan tengkurap. Terdengar suara derap langkah pasukan kerajaan dan dentingan senjata tajam. Bruk, 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 ting, ting. Setelah suara derap langkah kaki lenyap, Wawan memberanikan diri membuka matanya. Setelah dirasa sepi, pelan-pelan Wawan bangun dan segera bergegas turun ke lantai bawah. Seram. Demikianlah beberapa kisah atau cerita horor yang terjadi di beberapa hotel. Semoga Anda terhibur dan tidak mimpi buruk. Salam